Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana caranya mengimport data dari suatu kelas ke kelas lain. Terkadang satu dosen mengajar dari kelas A, B, C, dan D. Bahan ajarnya sama. Jika di-upload satu persatu, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan antara kelas A, B, C, dan D semuanya sama. Maka misalkan saja di sini mata kuliah pengantar dasar matematika kelas C. Nah, di sini telah diisi lengkap. Dari pertemuan 1 ada bahan ajar, kemudian pertemuan 2 juga sudah ada bahan ajarnya sampai dengan pertemuan ke-16 gitu ya. Hanya saja ini masih tersembunyi dari siswa. Nah, kemudian misalkan di kelas D bahan ajar mungkin presensi dan diskusinya sudah ada, sudah lengkap untuk 16 pertemuan. Hanya saja bahan ajarnya belum tersedia, bisa jadi karena satu dan lain hal gitu. Oleh karena itu, kita bisa mengimport data. Jadi di sini masukkan, kemudian kita import. Tapi kita harus tahu dulu importnya dari mana. Ini kan namanya kelas C, pengantar dasar matematika ya. Ini boleh kita kopikan ke sini. Apa yang kita cari? Yang kita cari, kita akan mengimport dari kelas C. Nah, nggak ada. Atau kita ketik aja pengantar dasar matematika yang kelas C ya. Sudah, kita lanjut. Nah, kalau kita mau import semuanya, khawatir karena nanti presensinya jadi 2, diskusinya jadi 2. Nah, kalau memang kita awalnya tadi lokal D kelas D kosong, maka kita bisa jump to final step. Artinya langsung semuanya kita import gitu. Atau kita duplikat. Tapi karena yang kita inginkan hanya bahan ajar, berarti kita pilih next. Kemudian kalau ini kan semua ya, berarti kita pilih yang tidak semua gitu, tidak semua. Tadi kita sudah lihat bahwa di lokal D itu sudah ada bahan ajar 1, berarti kita tidak butuh import dari lokal atau kelas C ya. Kalau di sini memang lebih sering kita gunakan lokal, tapi kalau di e-learning kelas. Oke. Pertemuan kedua kita hanya butuh bahan ajar 2, kenapa? Karena presensi dan diskusinya sudah ada. Pertemuan ketiga kita butuh bahan ajarnya. Kemudian pertemuan 4 juga bahan ajar, pertemuan 5 bahan ajarnya, kemudian pertemuan 6, pertemuan 7, terus pertemuan 8, pertemuan 9, 10, 11, lagi ini pertemuan ke-12 dan bahan ajarnya, pertemuan 13 dan bahan ajarnya. Jadi pertemuannya harus diklik dulu. Kalau tidak diklik bisa langsung bahan ajar, dia nggak bisa. Jadi harus kita pilih pertemuan 14, itu yang mau dipilih adalah bahan ajarnya. Lanjut, oke, dikit lagi pertemuan 5 bahan ajar ke-15 juga, pertemuan 16 dan bahan ajar ke-16. Kita pilih next. Nah, terus di sini ada tampilan kita pengumuman nggak kita copy, kan sudah ada, dan seterusnya. Berarti yang centang itu adalah yang kita copy hanya bahan ajar kedua sampai dengan bahan ajar yang ke-16. Nah, sudah pasti benar, baru kita perform untuk import atau duplikat. Nah, terus klik lanjut. Maka otomatis bahan ajar 2 nih ya, kan bahan ajar U2 sudah ada, bahan ajar 3 dan seterusnya sampai bahan ajar ke-16 sudah tersedia di lokal D. Akan sama juga dengan lokal C. Nah, gitu. Jadi ini mempersingkat dibanding sebelumnya harus
mengupload satu persatu gitu. Sedangkan di Prodi Teknik Matematika ada 30 mata kuliah, fakultas, universitas, dan prodi, dikali PowerPoint-nya mungkin 16 ya, 14 karena UTS dan UAS belum banyak yang tidak memberikan, berarti 14 kali 30 kemudian dikali banyaknya kelas. Nah, banyak banget kan yang diupload gitu. Dengan adanya menu import ini akan semakin memudahkan. Oke, sekian penjelasannya. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.